Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Maulana Malik Ibrahim, NIM akhir 101 dari kelas D, angkatan 22. Di sini saya akan memenuhi tugas aplikasi komputer, yaitu membuat video dengan aplikasi Camtasia. Video saya kali ini akan menjelaskan tentang negara Jepang, apa itu latar belakangnya, dan kebudayaan Jepang, serta kuliner atau hidangan dari Jepang sendiri. Baik, yang pertama ada latar belakang negara Jepang. Negara Jepang sendiri adalah negara yang berada di Asia Timur dan terletak di Samudra Pasifik dengan keadaan negara kepulauan dengan pemandangan yang menakjubkan. Sebagai negara yang maju dalam berbagai aspek, misalnya dalam aspek teknologi, Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia. Julukan untuk negara Jepang adalah negeri matahari terbit. Sebagai arti, Jepang memiliki banyak atraksi wisata dan bentang alam yang indah. Budaya yang khas, kuliner sampai sebagai surga belanja. Negeri matahari terbit sudah melekat bagi Jepang. Julukan negaranya yang rasanya semua orang tahu. Pulau-pulau utama di negara Jepang dari utara ke selatan adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, atau pulau terbesar Shikoku dan Kyushu. Jepang adalah salah satu negara dengan tradisi makan yang unik. Yang kedua ini ada kebudayaan negara Jepang. Baik, untuk gambar yang pertama di sini ada kebudayaan Jepang Hanami. Hanami ini tradisi menyambut bunga sakura bersemi. Hanami diadakan pada bulan April setiap tahun. Ketika Hanami, orang Jepang akan menikmati keindahannya bersama keluarga atau teman di Taman Ueno dan Koukyo. Yang kedua ada Koinobori. Koinobori adalah termasuk festival layang-layang bentuk ikan yang diadakan untuk memperingati Hari Anak setiap 5 Mei. Layang ini terbuat dari kain berbagai motif yang dijahit sesuai ukuran yang diinginkan. Yang ketiga ada Hiwatasari Sai, yaitu tradisi berjalan di atas api. Biasanya Yamabushi atau pendeta Buddha yang sudah bertapa di gunung akan melakukan tradisi ini sembari mendoakan dunia tetap damai dan tentram. Yang keempat ada Chanoyu. Chanoyu ini tradisi menyajikan dan meminum teh. Terdapat 3 hal penting dalam menyajikan teh, yakni tidak menggunakan gula. Teh harus diminum dalam keadaan panas dan pembuatan harus steril, tidak ada kotoran. Yang ketiga ada hidangan Jepang atau kuliner di Jepang. Sushi sendiri adalah makanan khas Jepang dan dunia di Indonesia. Makanan ini bisa ditemukan bermacam-macam gerai sushi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Sushi dibuat dari nasi dengan tambahan makanan laut, telur, dan sayuran segar. Meskipun penampilannya sederhana, sushi punya rasa yang nikmat dan enak. Untuk gambar yang kedua di sini ada sashimi. Sashimi adalah satu makanan yang khas Jepang dari Jepang lainnya yang hampir mirip dengan sushi. Bernama sashimi, perbedaan sashimi dengan sushi terletak pada nasi. Sashimi merupakan makanan mentah murni yang tidak perlu makanan tambahan. Hanya cukup dengan kecap asin dan wasabi. Yang ketiga ada ramen. Teman-teman semuanya pasti tahu ramen, khususnya di Indonesia ini. Bicara tentang ramen, tentu akan teringat dengan suasana kedai pinggir jalan yang sering dilihat di banyak serial kartun Jepang atau anime. Ramen adalah mie khas Jepang, berbeda dengan udon yang ukurannya mie-nya cukup besar. Ramen punya ukuran mie yang medium. Ramen memiliki banyak pilihan rasa dan dapat dinikmati dengan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu babi, hingga kaldu sayuran. Penggunaan topping dalam ramen juga bervariasi tergantung selera. Dari seluruh makanan khas Jepang, ramen adalah salah satu makanan khas Jepang yang paling dapat diterima oleh lidah orang Indonesia. Yang keempat ini ada takoyaki. Takoyaki sendiri memiliki arti gurita panggang, adalah salah satu makanan khas Jepang yang termasuk dalam kategori jajanan. Adonan takoyaki berbahan dasar tepung terigu yang kemudian disiram dalam cetakan khusus yang berbentuk seperti cekungan setengah bola. Yang terakhir ada onigiri. Onigiri atau nasi kepal merupakan makanan khas yang berbahan dasar utama nasi putih,
Berbeda dengan sushi, cara membuat onigiri adalah dengan memadamkan nasi dengan tangan atau dengan pencetak khusus. Onigiri biasanya dibungkus dengan lembaran nori atau rumput laut dan diisi dengan udang atau salmon, lalu ditambahkan saus mayones, daun bawang, dan mentaiko atau telur ikan terbang. Berikut pembahasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.